Selamat siang, perkenalkan nama saya Vandri Gea dengan NIM H1051231026. Di sini saya akan membuat suatu proyek yang dimana proyek ini itu disuruh untuk mensimulasikan serangan, ya untuk mensimulasikan serangan dan penanganan pada sistem jaringan. Nah, jadi tujuannya itu nanti jadi kita bisa untuk mengidentifikasi kerentanan jaringan dan mensimulasikan metode serangannya juga, serta kita juga bisa menerapkan langkah penanganan atau mitigasinya dengan penjelasan yang terstruktur. Nah, jadi untuk simulasi serangan kali ini saya akan menggunakan di sini kan disuruh memilih tiga nih ya. Saya akan menggunakan untuk platform virtualnya itu saya menggunakan Wireshark ya, Wireshark, dan untuk jenis serangan yang untuk disimulasikan itu saya akan gunakan man in the middle. Nah, langsung saja kita akan masuk dalam simulasinya. Jadi pertama kita masuk ke dalam Wireshark. Nah, tadi di sini saya sudah coba-coba, tapi sekarang kita akan coba keluar dulu, kita akan praktik lagi. Kita ini hentikan dulu. Lalu kita masuk dalam Wireshark. Kita jalankan. Nah, ini ketika muncul Wireshark, tampilan Wireshark-nya, kita akan pakai jaringan WiFi. Nah, ketika sudah pilih jaringan WiFi, lalu kita tangkap, masuk ke menu tangkap, lalu setelah muncul ini kita akan mulai. Nah, mulai. Nah, di sini saya akan menggunakan browser dulu. Saya akan masuk dalam browser. Browsernya, sabar ya, teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dalam tes. Oh, bukan di sini, sabar. Tadi di sini saya coba tidak bisa. Saya akan coba masuk ke sini. Nah, di sini. Jadi di sini saya akan coba masuk ke dalam tes PHP. Ini tadi sudah saya coba. Jadi kita coba ulang lagi. Tes PHP lalu kita enter. Nah, ini itu akun Netflix yang dimana ini itu kita jadikan sebagai korban. Jadi nanti dia korban yang akan menginputkan datanya atau mengirimkan. Jadi kita masuk ke dalam sync up. Misalnya ini, kita masuk sync up kan. Nah, jadi dia menginput, misalnya dia menginput tes. Biasanya kita pakai tes aja ya, tes. Nah, terus login. Ingat ya, tadi kita menginput tes untuk username dan passwordnya. Nah, di sini ada muncul notifikasi mengingatkan kita untuk mengganti password kita karena ada yang sudah mencoba untuk melakukan penyerangan. Ini kita okekan saja. Nah, ketika kita sudah okekan, kita tidak lakukan apa-apa dulu. Kita akan masuk dalam Wireshark. Kita akan coba mengambil data yang telah diinput sama si korban tadi, yang telah dikirim sama si korban tadi. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam HTTP. Kita ketik HTTP, enter. Nah, HTTP. Nah, ini sini muncul bagian HTTP. Nah, di sini nih gimana sih cara kita mengetahui data yang dikirimkan oleh si korban? Nah, kita itu bisa menggunakan pos. Nah, bagian pos ini kita bisa lihat untuk data yang dikirimkan oleh si korban. Jadi kita bisa mengetahui, jadi bisa kita ngambil datanya. Nah, di mana kita bisa mengetahuinya? Di sini. Di bagian HTML ini kita klik. Nah, sila muncul dia from item. Nah, di sini tadi username-nya kan tes. Sini ada, sini ada. Jadi kita sudah bisa ngambil datanya, sudah mengetahui datanya. Nah, sekarang kita dalam penanganannya. Jadi untuk tools yang saya gunakan itu kebetulan saya kekurangan tools, yaitu bagian HTTPS itu sebagai penanganannya, di mana HTTP ini diubah ke HTTPS. Jadi kalau misalnya kita menggunakan protokol HTTP ini, kita itu bisa melihat atau mengambil data daripada si korban. Kalau kita menggunakan protokol HTTP karena ini mudah disadap. Tapi untuk yang bagian protokol HTTPS ini itu tuh datanya ada, tapi ketika kita misalnya mau melihat apa isi yang di dalam datanya itu tidak bisa terbaca karena inilah dia tadi penanganannya. Karena dia susah untuk disadap daripada si protokol HTTP. Nah, jadi
untuk penanganannya saya cuma bisa jelaskan saja. Penjelasannya seperti yang saya baru bilang tadi, bahwasanya HTTPS itu datanya bisa bisa kita lihat, tapi untuk isi dalam datanya itu tidak akan bisa kita baca seperti yang pada protokol HTTP. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini saya boleh simpulkan tadi saya kan menggunakan jenis serangan eh, man in the middle. Jadi jenis serangan man in the middle ini itu tuh dia seperti bisa terjadi karena dalam satu jaringan yang sama, ketika menggunakan jaringan yang sama seperti jaringan WiFi misalnya, saya menggunakan jaringan WiFi, ada yang ingin menyadap, nah itu bisa terjadi. Mungkin untuk eh, penjelasan saya cukup sampai di sini. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dari yang saya sampaikan, dari yang saya praktekkan. Terima kasih, selamat siang.